Assalamualaikum. Halo semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar dapat notifikasi jika ada video baru yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Nah, sekarang mari kita belajar. Hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk yang belum tahu apa itu nilai mutlak, kamu bisa cek link di description box untuk menontonnya. Sebelum kita latihan soal tentang pertidaksamaan nilai mutlak, kita harus tahu dulu teoremanya. Teorema yang pertama, nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A jika dan hanya jika negatif A kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan A. Yang kedua, nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan A jika dan hanya jika X lebih dari atau sama dengan A atau X kurang dari atau sama dengan negatif A. Mari kita berlatih. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan 10. Untuk menjawabnya, kita harus mengingat tentang teorema pertidaksamaan nilai mutlak, yaitu nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A jika dan hanya jika negatif A kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan A. Untuk mutlak X kurang dari atau sama dengan 10, maka 10 menggantikan semua A yang ada pada teorema. Jadi, nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan 10 jika dan hanya jika negatif 10 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 10. Jadi, himpunan penyelesaian himpunan X di mana negatif 10 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 10. Untuk soal kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan 10. Untuk menjawabnya, kita tetap menggunakan teorema, yaitu nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan A jika dan hanya jika X lebih dari atau sama dengan A atau X kurang dari atau sama dengan negatif A. Maka, nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan 10, maka 10 menggantikan semua A pada teorema. Jadi, nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan 10 jika dan hanya jika X lebih dari atau sama dengan 10 atau X kurang dari atau sama dengan negatif 10. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X di mana X lebih dari atau sama dengan 10 atau X kurang dari atau sama dengan negatif 10. Untuk soal ketiga,
Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X dikurangi 2 kurang dari atau sama dengan 3. Untuk menjawabnya, kita tetap menggunakan teorema, yaitu nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A jika dan hanya jika negatif A kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan A. Maka, untuk nilai mutlak X dikurangi 2 kurang dari atau sama dengan 3, maka negatif 3 kurang dari atau sama dengan X kurangi 2 kurang dari atau sama dengan 3. Jadi, 3 menggantikan semua A yang ada pada teorema. Sedangkan yang di dalam mutlak itu menggantikan yang di dalam mutlak juga. Jadi untuk X dikurangi 2 itu menggantikan X. Maka negatif 3 ditambah 2 kurang dari atau sama dengan X dikurangi 2 ditambah 2 kurang dari atau sama dengan 3 ditambah 2. Mengapa harus ditambahkan 2? Karena untuk menghilangkan negatif 2. Jadi yang di tengah harus menjadi X. Maka negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Jadi, himpunan penyelesaiannya himpunan X di mana negatif 1 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 5. Dan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X dikurangi 1 kurang dari atau sama dengan 4. Untuk menjawabnya, kita tetap menggunakan teorema, yaitu nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A jika dan hanya jika negatif A kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan A. Sama seperti soal sebelumnya, 4 menggantikan semua A yang ada pada teorema, sedangkan X dan 1 menggantikan X. Jadi, untuk nilai mutlak X dikurangi 1 kurang dari atau sama dengan 4, jika dan hanya jika negatif 4 kurang dari atau sama dengan X dikurangi 1 kurang dari atau sama dengan 4. Jadi, kita harus menghilangkan negatif 1 dengan menambahkan 1 di setiap ruasnya. Jadi, negatif 3 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 5. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X di mana negatif 3 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 5. Untuk soal selanjutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X dikurangi 1 lebih dari atau sama dengan 4. Untuk menjawabnya, kita menggunakan teorema nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan A jika dan hanya jika X lebih dari atau sama dengan A atau X kurang dari atau sama dengan negatif A. Maka, untuk nilai mutlak X dikurangi 1 lebih dari atau sama dengan 4, jika dan hanya jika X dikurangi 1 lebih dari atau sama dengan 4, atau X dikurangi 1 kurang dari atau sama dengan negatif 4. Untuk 4, tetap menggantikan semua A yang ada pada teorema, sedangkan X digantikan oleh X dikurangi 1.
Dari sini kita harus memecah menjadi 2. Yang pertama, untuk X dikurangi 1 lebih dari atau sama dengan 4. Yang kedua, untuk X dikurangi 1 kurang dari atau sama dengan negatif 4. Untuk yang pertama, kita harus mencari X-nya dengan memindahkan negatif 1 ke ruas kanan. Jika negatif dipindahkan ke ruas kanan, jadinya positif. Maka X lebih dari atau sama dengan 5. Untuk yang kedua, sama seperti sebelumnya, untuk mencari X, memindahkan negatif 1 ke sisi ruas kanan. Jadi, X kurang dari atau sama dengan negatif 3. Maka, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X, di mana X lebih dari atau sama dengan 5 atau X kurang dari atau sama dengan negatif 3. Untuk soal terakhir, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X dikurangi 2 lebih dari atau sama dengan 3X ditambah 1. Untuk menjawabnya, kita menggunakan teorema nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan A jika dan hanya jika X lebih dari atau sama dengan A atau X kurang dari atau sama dengan negatif A. Di sini, semua A yang ada pada teorema digantikan oleh 3X ditambah 1. Sedangkan X-nya digantikan oleh X dikurangi 2. Maka, nilai mutlak X dikurangi 2 lebih dari atau sama dengan 3X ditambah 1 jika dan hanya jika X dikurangi 2 lebih dari atau sama dengan 3X ditambah 1 atau X dikurangi 2 kurang dari atau sama dengan negatif 3X ditambah 1. Dari sini, sama seperti sebelumnya, kita pecah menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama, untuk X dikurangi 2 lebih dari atau sama dengan 3X ditambah 1. Sedangkan bagian yang kedua, X dikurangi 2 kurang dari atau sama dengan negatif 3X ditambah 1. Untuk yang pertama, kita kumpulkan X-nya di ruas sebelah kiri. Sedangkan yang tidak memiliki variabel X kita kumpulkan di sebelah kanan. Maka 3X-nya berpindah ke ruas kiri. Karena dia positif, jadi berubah menjadi negatif. Sedangkan untuk negatif 2, karena dia berpindah ruas ke sebelah kanan, maka dia berubah menjadi positif. Jadi, negatif 2X lebih dari atau sama dengan 3. Maka, X kurang dari atau sama dengan negatif 3/2. Mengapa ini berubah? Karena yang berpindah adalah bilangan negatif. Jadi tandanya akan berubah. Untuk yang kedua, kita buka dulu kurungnya menjadi negatif 3X dikurangi 1. Sama seperti yang sebelah kiri, kita kumpulkan yang mempunyai variabel dan yang tidak mempunyai variabel. Maka, X ditambah 3 kurang dari atau sama dengan negatif 1 ditambah 2. Maka, 4X kurang dari atau sama dengan 1. Jadi, X kurang dari atau sama dengan 1/4. Dari sini, karena tandanya sama, maka kita harus menggambar garis bilangan.
Karena tanda yang pertama ke sebelah kiri kurang dari, maka dia tandanya ke sebelah kiri. Untuk yang seperempat juga kurang dari, maka dia tandanya ke kiri. Jadi, himpunan penyelesaiannya gabungan dari keduanya. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X, di mana X kurang dari atau sama dengan 1/4, karena gabungan dari keduanya. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!